Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Fitrianto, NIM M1A120021 akan menjelaskan sedikit cerita tentang sejarah Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Provinsi Jambi. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang, meskipun jumlah tiangnya hanya ada 256 buah. Masjid ini terletak di Jalan Sultan Taha nomor 60 Legok, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Bangunan masjid ini memang hanya seperti sebuah pendopo terbuka dengan banyak tiang penyangga dan satu kubah besar di atasnya. Bentuk bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menghasilkan konsep yang ramah. Tanah lokasi di mana Masjid Agung ini berada dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun, pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi Junaidi Tenur bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya. Karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun, Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek istana Tanah Pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai pada tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya M.O. Bafadal, Haji Hanafi, Nurdin Hamzah, dan Gubernur saat itu Tambunan atau Nur Atmadi Brata sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890.000 meter persegi atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 meter kali 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sedari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang di tahun 2008. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas, jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia yang dibangun jauh lebih belakangan
dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Ide perencanaan program pembangunan Masjid Provinsi Jambi ini telah dimulai pada tahun 1960-an oleh pemerintah dan dari beberapa pemikir tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Jambi yang bertujuan untuk meningkatnya syiar Islam. Di samping akibat peningkatan jumlah penduduk juga untuk mempermudah umat dalam menjalankan ibadah. Dari pendapat yang timbul untuk mencari berbagai solusi terbaik, termasuk lokasi, pendanaan, dan sebagainya, maka pada tahun 1971, program pembangunan masjid provinsi ini baru dapat dimulai. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Dr. Andes Haji Abdurrahman Sayuti, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ketika itu, dan dengan sejumlah tokoh ulama, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat Jambi sepakat akan mendirikan sebuah masjid provinsi yang nantinya akan menjadi simbol kemasyhuran masyarakat Jambi. Para tokoh tersebut antara lain: 1. Profesor Syekh Haji M.O. Bafadal. 2. Profesor Dr. Haji Khatib Kuzuwain. 3. Profesor Dr. Haji Sulaiman Abdullah. 4. Tuan Guru Haji Abdul Qadir Ibrahim. 5. Tuan Guru Haji Saman Muhi. 6. Tuan Guru Haji Nurdin Abdul Ghani. 7. Tuan Guru Muhammad Daud Al-Hafiz. 8. Tuan Guru Haji Muhammad Jadawi. 9. Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Dahali. 10. Tuan Guru Haji Muhammad Zuhdito. 11. Tuan Guru Haji Said Mahwi. 12. Dr. Andes Haji Hasib Kalimuddin Syam. 13. Tuan Guru Haji Majid Ghaffar. 14. Haji Abdurrahman Sayuti. 15. Tuan Guru Haji Abdul Qadir Arifin. 16. Dan lain-lainnya. Usulan pembangunan masjid ini disampaikan kepada Gubernur KDH tingkat 1 Provinsi Jambi, RM Nur Atmadibrata. Sekaligus dimohon kepada beliau dapat meminta kembali tanah yang bersejarah, yaitu tanah pilih Kesultanan Jambi yang pada tahun 1885 dikuasai oleh Belanda agar dijadikan lokasi pembangunan masjid provinsi. Tanah tersebut pernah dijadikan pusat pemerintahan Belanda setelah kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Lokasi benteng tersebut dikuasai oleh pihak Korem 042 Gapu. Selanjutnya, Gubernur melalui Sekretaris Daerah menghubungi Panglima Kodim II Sriwijaya di Palembang untuk meminta kembali tanah tersebut sebagai lokasi pembangunan masjid. Usaha ini membuahkan hasil dengan disepakati dan dikembalikan tanah tersebut kepada pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dahulunya juga milik pemerintah Kerajaan Melayu Jambi.
Usulan pembangunan masjid ini disampaikan kepada Gubernur KDH tingkat 1 Provinsi Jambi, RM Nur Atma Dibrata, sekaligus dimohon kepada beliau dapat meminta kembali tanah yang bersejarah, yaitu tanah pilih Kesultanan Jambi yang ada pada tahun 1885, dikuasai oleh Belanda agar dijadikan lokasi pembangunan masjid provinsi. Tanah tersebut pernah dijadikan pusat pemerintahan Belanda sebagai benteng Belanda. Setelah kemerdekaan RI dari penjajahan Belanda, lokasi benteng tersebut dikuasai oleh pihak Korem 042 Gapu. Selanjutnya, Gubernur mulai sekretaris daerah menghubungi Panglima Kodim 2 Sriwijaya di Palembang untuk meminta kembali tanah tersebut sebagai lokasi pembangunan masjid. Usaha ini pun akhirnya membuahkan hasil dengan disepakati dan dikembalikannya tanah tersebut kepada pemerintahan daerah Provinsi Jambi, yang dahulunya juga milik pemerintah Kerajaan Melayu Jambi. Mengingat tahapan pelaksanaan pembangunan masjid sudah dianggap selesai untuk bisa dimanfaatkan, maka Gubernur Jambi Haji Mashum Sofyan SH berusaha dan meminta kesediaan Presiden RI berkunjung ke Jambi untuk meresmikannya. Maka pada tanggal 29 September 1980, Presiden Soeharto meresmikan pemakaian masjid yang diberi nama Masjid Agung Al-Falah Jambi, yang menelan dana keseluruhan ketika itu berjumlah 7.139 miliar. Sejak saat itu, pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi telah resmi memiliki sebuah masjid megah yang bernama Masjid Agung Al-Falah Jambi, yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 26 hektar atau luas bangunan masjid 80 kali 80 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.